Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sipa Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking pada VirtualBox. Di sini saya langsung aja ke beberapa materi. Yang materi pertama yaitu ada reset MAC address. Yang kedua ada network metode NAT. Yang ketiga ada NAT network. Yang keempat ada praktek NAT network. Yang kelima ada branch network. Yang keenam ada host only network. Yang ketujuh ada disable Windows firewall. Yang kedelapan ada internal network part 1. Yang ke-9 yaitu ada internal network part 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu reset MAC address. Kenapa kita harus melakukan reset MAC address? Sebelumnya kita mempelajari networking pada VirtualBox. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh gambar. Sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, di mana kedua server cloningan atau duplikasi Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu network mode NAT. Jadi sebelum teman-teman mengetahui atau memahami tentang simulasi NAT pada FM, teman-teman harus tahu fungsi dari NAT atau Network Address Translate. Jadi NAT itu adalah singkatan dari Network Address Translate. Ini digunakan untuk menerjemahkan IP publik atau IP privat. Jadi nantinya dengan mode NAT ini, IP privat FM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung oleh network yang menjadi contohnya seperti ini. Di sini kita langsung aja buka ke VirtualBox. Di sini kita langsung ke server Ubuntu ya yang kita buat. Di sini saya mempunyai Ubuntu server. Nanti IP privatnya akan diterjemahkan ke IP publik memiliki internet. Di sini saya menggunakan internet Wi-Fi keluarga 4S ya. Di sini saya terhubung ke internet, jadi gampang ya. Di sini kita buka lagi gambarnya. Jadi NAT itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Di sini kita buka, kan di sini kita sudah terhubung ya ke internet. Jadi kita di sini kita tinggal login ya. Di sini kita login. Passwordnya ada. Nah, di sini sudah masuk. Di sini saya lihat dulu, sebelum itu teman-teman harus dulu
pindah ke VirtualBox versi 61. Saya dari asalnya 71, saya lanjut download ke 61. Di sini kita langsung aja cari download VirtualBox. Nah, di sini sudah ada map. Oh, maaf, bukan yang ini. Di sini kita masuk ke sini. Nah, ini untuk kalian bisa download di sini ya. Di sini saya sudah mendownload terlebih dahulu. Di sini saya masuk ke setting. Maaf, di sini kita udah dulu masuk ke setting, lanjut ke network. Nah, ini di sini kita pilih NAT ya. Di sini aux aja. Di sini maaf, di sini saya sudah masukkan username sama passwordnya. Lanjut kita ping Google, enter. Sudah di sini. Oh, salah ya, maaf, salah. Di sini salah, saya nggak pakai .com ya, maaf. Google.com. Enter. Nah, di sini sudah. Enter terus sampai beres ya. Di sini kita seperti ini. Materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang business network. Jika kita menggunakan kedua virtual mesin, ini kita akan terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Kenapa? Akibatnya kedua virtual mesin akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual mesin terhubung ke interface yang sama dan hidden interface pada host OS. Mereka akan mendapatkan IP yang berbeda atau IP yang sama. Mereka bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana kita menggunakan NAT network? Nah, ke slide berikutnya. Jika ini perbedaannya jika FM kita menggunakan NAT network. Dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Switch-nya tidak terlihat karena ini virtual. Di mana kita menggunakan NAT virtual, maka virtual mesin akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya, di sini virtual mesin yang pertama menggunakan 10.0.2.15, sedangkan yang kedua menggunakan 10.0.2.7 karena dia akan terhubung ke switch. Nah, dan akan terhubung ke hidden interface, membuat dia berbeda terhubung ke switch
tidak langsung ke hidden interface. Di sini kita langsung aja masuk ke FM VirtualBox. Nah, di sini sudah ada ya untuk VirtualBox-nya yang Ubuntu Server Clone dan Ubuntu Server. Ini pada Ubuntu Server, kita coba ke Ubuntu Server yang utama. Akan dilihat terlebih dahulu ke setting ya. Setting, kita masukkan network. Ini sudah. Nah, di sini kita aux aja. Saya matikan dulu untuk yang ini ya. Ini power off dulu. Oke. Nah, untuk yang kedua, kita klik yang clone. Kita ke setting, kita ke menu network. Ini juga sudah sekenat, kita aux. Apakah kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama? Di sini kita login lagi ke yang ini ya, Ubuntu Server. Tunggu dulu di sini. Kita akan meloginkan. Ini kita exit aja. Ini kita tunggu dulu. Kita login dulu. Ini kita sudah masuk. Sudah login. Di sini kita konfigurasi ya. Kita konfigurasi IP. Nah, di sini sudah ada untuk IP-nya, yaitu ada 10.0.2.15. Nah, di sini kita akan masuk ke sini ya, ke yang clone. Di sini kita masukkan lagi IP address. Di sini tidak kelihatan ya. Nah, di sini sudah ada ya untuk IP-nya, yaitu 10.0.2.15. Nah, maka kesamaan ini membuat keduanya identik dan bisa saling berkomunikasi. Oke, untuk konfigurasi network akan dibahas di video selanjutnya. Lanjut kita ke IP address ya. IP address. Sudah. Nah, di sini kita ada init ya. Initnya itu 10.0.2.15. Nah, di sini kita lanjut buka command prompt, buka saja. Nah, di sini kita ping dulu ya. Ping kita masukkan yaitu yang tadi initnya, itu 10 titik. Kita di sini 10
titik 0 titik 2 titik 15. Sini enter. Ya, time out. Nah, berarti di sini tidak bisa ya. Nah, di sini kita masuk ke kontrol panel ya. Kontrol panel. Sini kita masuk ke network dan internet. Kita masuk ke network and sharing center. Di sini kita masuk ke sini kita salah ya. Bener ya di sini. Ini kita ke charger adapter setting kita di sini. Nah, ini ada ya. Kita lihat virtual box ya. Pas kali interface virtual box. Jadi kalau misalkan IP-nya sama seperti IP pada endpoint 3, nah seperti itu aja pembahasannya. Lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut materi yang keempat, yaitu praktek net network. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana kita menggunakan net network pada FM kita. Menggunakan net network pada FM kita akan masuk ke virtual yang versi 1.6. Bukan yang versi 1.7. Di sini kita masuk ke file, di sini kita Ctrl G, di sini kita masuk ke network. Di sini nah networknya untuk versi 6 yaitu menggunakan net network name ya. Di sini kalian bisa tambah yang ada di sini. Kalian bisa double klik di sini, kalian bisa merubah namanya. Untuk ini kalian checklist ya, CP untuk support IP versi 6 itu tergantung kalian mau menggunakan atau tidak. Sini saya tidak akan menggunakan, di sini kita OK aja. Ini OK juga. Lanjut. Di sini kita klik yang Ubuntu server clone ya. Clone, di sini kita masuk lagi ke setting. Network, di sini kalian bisa di sini kalian bisa ganti dari asalnya net menjadi net network. Nah, ininya juga jangan lupa ganti. Di sini kita aja. Lanjut ke untuk Ubuntu server, masuk ke setting, lanjut ke network. Di sini sama, ganti asalnya net menjadi net network. Ini juga sama. Di sini kita OK aja. Lanjut di sini kita start. Dua-duanya memiliki IP yang identik atau berbeda. Di sini kita akan start dua-duanya ya. Tapi agak pusing. Di sini kita enter aja, kita login, kita masukkan password, kelihatan ya.
Nah, di sini kita akan masuk ke sudo dh client prepare and post 3, enter. Ini masukkan IP-nya ya. Dua, tiga, empat, lima. Di sini kita masuk ke IP address. Kita masuk ke sudo dh client and post 3. Sudah, di sini kita masuk ke IP address. Nah, di sini untuk IP yang Ubuntu server kita menggunakan atau IP-nya yaitu 10.2.6 ya. Nah, lanjut kita akan login ke ini ya. Masuk yang con. Di sini masukkan, lanjut. Ini juga sama ya kayak seperti tadi, sudo dh client prepare and post 3, enter. Kita masukkan passwordnya, masukkan IP address, kita masuk ke sudo dh client and post 3. Ini kita masuk ke IP address. Nah, di sini untuk IP address-nya yaitu 10.0.2.5. Yang untuk IP yang Ubuntu server yaitu 6 dan yang untuk clone yaitu 5. Nah, sudah di sini artinya sudah memiliki IP address yang berbeda. Ini kita lanjut pin ya ke dari Ubuntu server ke Ubuntu clone. Di sini kita akan agar kelihatan ya untuk IP-nya. Nah, ini kita masukkan pin-nya, itu pin IP-nya 10.0.2.5. Sini kita enter saja. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, sini sudah berhasil untuk pin. Nah, di sini kita lanjut ke yang ini ya. Nah, di sini kita ping dari Ubuntu kan ke Ubuntu server. Ping IP-nya yaitu 10.0.2.6 ya. Di sini ketik. Nah, di sini sama sudah berhasil. Di sini kita sudah bisa saling terhubung. Segitu saja materinya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu Bridge Network. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bridge Network. Jadi kalau sebelumnya network itu dia masih numpang ke hidden
interface-nya host OS atau laptop kita hingga dia dapat IP-nya gak jelas gitu, IP random dan gak tahu dari mana dan gak tahu dapatnya dari mana. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan bridge network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi, seolah-olah virtual machine itu terhubung ke internet yang terhubung juga host OS. Jadi contohnya seperti ini. Di sini kita masuk ke langsung kita setting. Itu bridge adapter. Di sini kita IP-nya yaitu ada 192.168.100.141. Nah, di sini kita ke kontrol panel ya. Ini kita masuk ke kontrol panel. Untuk internet, PLB, adapter. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, jadi base adapter pada virtual machine kita otomatis akan terhubung ke interface Wi-Fi ini. Di sini kita masuk ke detail. Nah, di sini kita dapat IP akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari Wi-Fi keluarga 4S. Nah, sama ya di sini. Nah, di sini kita akan di sini kita sebutkan dulu untuk IP-nya yaitu 192.168.100.100.48. Di sini kita samakan dengan di sini, maaf. Ini kita samakan. Nah, ini kita sudah. Nah, sini kita samakan, sudah sama ya dengannya, tapi di sini. Nah, di sini kita coba ping ke google.com. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat bridge network. Nah, segitu saja. Lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu membuat host only network. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang host only network.
ada contoh simulasinya seperti ini. Jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau Net Network Interface yang terhubung ke host OS kita yang merupakan hidden interface, sedangkan host only network dia akan terhubung ke host only interface. Hostnya jadi jelas, interface yang mana ini membuat closed OS dan host OS itu bisa saling berkomunikasi atau saling ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Jadi langsung aja kita menuju ke tampilan host OS, interface pada host OS kita. Di sini kita masuk dulu ke FM VirtualBox. Nah, lanjut kita di sini akan mencari dulu untuk view network connection. Di sini kita buka aja. Nah, di sini untuk kalau kita menggunakan Windows, langsung ada yang namanya itu VirtualBox Host Only Network. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Linux atau Mix OS, itu gak ada, jadi kosong. Di sini tidak ada. Nah, jadi kita akan buka dulu ke VirtualBox. Di sini kita masuk ke file. Di sini kita masuk ke host network manager. Di sini kita sudah ada ya untuk host only adapternya. Kalian bisa di sini tambah tuh. Nah, sudah di situ kita buat host OS-nya di sebelah ini ya. Kita extract aja. Kita masuk ke Ubuntu server. Lanjut kita ke setting. Ke network. Ini kita ganti dari ini ke host only adapter. Ini juga samakan dengan yang tadi. Di situ kita close aja. Di sini kita start. Tunggu dulu beberapa menit. Itu sudah ada. Ini kita login. Di sini kita seperti kita masuk ke trip and post sini kita masukkan IP address
Nah, di sini tidak ada untuk IP address-nya karena delete dulu. Nah, di sini kita lanjut lagi ke sudo declare kita akan enforce post 3. Di sini kita masuk IP address. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.5.102. Di sini kita cek pada view yang tadi ya, yang sudah kita cari itu di sini. Klik close only ya. Nah, ini dia sudah ada. Kita masuk ke detail. Nah, IP address-nya yaitu 192.168.56. Nah, jadi sama ya untuk IP address. IP address. Ya benar, IP address-nya. Di sini kita masuk ke FM lagi ya. Kita coba ping terlebih dahulu untuk mengecek yang tadi ya, untuk agar bisa saling berkomunikasi. Kita masukkan IP-nya. Masukkan IP ini ya. 192.168.56.1 ya. Ini kita lihat. Nah, jika seperti ini, misalkan kosong seperti ini, berarti itu gagal pingnya. Kalau berhasil, dia akan memberikan output display prompt. Di sini kita buka aja ke command prompt ya. Kita cek di command prompt. Kita lanjut ping. IP-nya kita masukkan yang ada di sini ya, yang ada di Ubuntu. Masukkan 192.168.56.102. Udah ya. Nah, di sini kita enter aja. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mappingnya. Di sini kita sudah berhasil karena di sini ada output ya yang tertara di sini. Kalau yang untuk Ubuntu server itu tidak ada. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu disable Windows Virtual. Di sini kita lanjut cari untuk Windows Defender Firewall. Di sini kita masuk. Di sini ada control panel, sistem dan security, dan ada Windows Defender Firewall. Pada default, kalau misalkan software Defender, dia hijau semua. Jadi di sini saya kan sudah seperti ini, tapi kita coba cara menonaktifkan tool Windows-nya. Nah, di sini kita ada tool Windows Defender Firewall on or off. Kita masuk. Nah, di sini kita on kan. Untuk ke hijau, di sini hijau. Ini untuk ke merah.
Jadi kita lanjut aja. Nah, di sini kita akan membuka FM itu yang ada di ini ya. Kita masuk ke M. Di sini kan sudah ya. Di sini kita coba ping lagi. Ping 198.56.56.1. Di sini enter. Nah, di sini kita berarti sudah berhasil. Untuk memberhentikan programnya, di sini kita Ctrl C ya. Nah, sudah. Untuk kontrol panelnya kita akan hijaukan lagi seperti semula. Sini kita ke Windows Defender Firewall. Di sini kita hijaukan lagi. Talk. Nah, sudah. Di sini saja. Nah, penjelasannya segitu saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada internal network part 1. Sebelum itu, kita harus mengetahui bagaimana simulasi internal network kurang lebih seperti ini. Yang mana jika virtual machine atau VirtualOS atau menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak akan ada berurusan dengan host OS. Jadi, internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jika di VM1 menggunakan internal network, begitu juga dengan VM kedua menggunakan internal network. Maka keduanya bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual yang tidak kelihatan, yang mana internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, di sini langsung aja kita coba masuk ke VM-nya. Di sini saya akan menggunakan dua server, yaitu yang pertama itu Ubuntu server, yang kedua Ubuntu server.con. Untuk Ubuntu server ini, di sini kita masuk ke setting, lanjut ke network, lanjut ke host IP adapternya kita ganti ke internal network. Di sini kita bisa ganti namanya internal 1 ya, internal 1. Di sini kita aja. Nah, jika sesama VM bisa saling ping atau komunikasi, FM harus menggunakan name yang sama seperti contohnya Ubuntu server.con ini disamakan dengan Ubuntu server, yaitu masuk ke network, masuk ke internal network, sini sama ya. Untuk ininya kita masukkan internal 1. Di sini kita off aja. Nah, kedua server ini kita start ya. Ubuntu server dan Ubuntu server. Nah, kenapa Intel adapter pada defaultnya akan diam seperti ini? Di sini kita tunggu dulu sampai outputnya keluar seperti
kayak nanti ya kayak tandanya itu merah. Nah, ini di Ubuntu server sudah ada dan sama di Ubuntu Chrome juga FM. Kayak seperti ini itu FM kita sedang request pada DHCP. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menggunakan static IP address. Nah, itu jadi seperti ini. Yang mana pada setiap FM kita akan memberikan IP address static. Namun karena di sini kita belum masuk nih. Karena IP address yang didapat dari kedua FM. Nah, di sini kedua FM-nya itu kita power off dulu. Dua-duanya ya kita power off. Nah, untuk Ubuntu server kita masuk ke setting terlebih dahulu, lanjut ke network, lanjut kita pilih ke bridge adapter. Ini kita udah aja ya. Di sini kita off. Lanjut di sini kita masuk ke cloud setting network bridge adapter. Di sini kita off. Di sini kita start dua-duanya ya. Jadi tunggu dulu sampai muncul keduanya. Nah, ini kita login ya. Masukkan Nah, untuk ke server kita masukkan perintahnya dulu terlebih dahulu. Di sini kita masukkan perintahnya yaitu sudo dan dan di sini space gc space m di sini kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini DTP-nya nah, di sini kita masukkan DTP-nya ya. Nah, di sini
Maaf. Kan titik 1.1/24 sini kita. Nah, di sini kita tekan X. Sudah, ini kita jika sudah